ويقولون إنه لم ينل وما هو إلا كتاب مستجاب القرآن أعطينا قصص سليمان على تسر ما جتوا من bahasa jasad dan pengajian dengan Sulaiman dan Syajiman وتقابل من بين سلمان كان ayah وقرنا قرنا سكتر ربي قبل ولم داي رحمة ربنا سرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين يا رب المصطفى بلغنا كما سكنا وقلنا ما مضى وسيا ربي ولا في كل ترجع شفاعة عبد ولكل يوم من أول نوم دائما وعليه صلى الله وسلم دائما أبدا على نبي بكل من يوم بيا وسلم وكما سلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustaz Surya Rapsi. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir di pusaran petilasan ataupun makam di makam Ki Ageng Tunggul Jati ataupun Syekh Abdul Jabar Ki Ageng Tunggul Jati bin Raden Suwo Hadi, dan yang di sampingnya beliau yaitu Ki Ageng Ki Ageng Abdurrahman Lepen bin Syekh Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, ya benar. Beliau adalah penyebar agama Islam yang ada di Nusantara ini, salah satunya di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang terletak di ini kayak di tanggul serta aliran sungai di tanggulnya. Jadi beliau adalah keturunan daerah Demak ataupun kerajaan Majapahit. Silsilahnya beliau
belajar ilmu agama kepada wali-wali Allah, serta itu akhirnya beliau keilmuannya diakui untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara. Yang salah satunya Ki Ageng Tunggul Jati itu terletak ada suatu petilasannya di kalau nggak salah Karang Dadap, desa Gemingsir, Karang Dadap. Nah, ini salah satunya juga di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Berarti makamnya petilasannya di sini ada, di sana ada Ki Ageng Tunggul Jati ataupun Syekh Abu Bakar Abdul Jabar, Syekh Abdul Jabar ataupun Ki Ageng Tunggul Jati bin Raden Suwohadi, dan serta Ki Ageng sampingnya Ki Ageng Abdurrahman Lepen bin Syekh Abu Bakar. Beliau menyebarkan agama Islam. Ini makam ataupun petilasannya, kita bukan mengkeramatkan makamnya, tapi kita menghormatinya, leluhurnya, sosok leluhurnya, sosok wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghormati napaktilas perjuangan para leluhur kita, para aulia, wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini hanya sekedar pusaran petilasan untuk dulunya beliau mungkin bertafakur, bersemedi, berzikir di tempat ini, akhirnya menjadi suatu tempat keramat. Tempat keramat itu bukan berarti yang kita gadang-gadangkan, agungkan. Kita nggak mengagungkan, kita hanya menghormati napaktilas beliau. Sebagai malam hari ini nanti saya akan melanjutkan untuk tafakur berzikir di sini, karena ini saya hanya sekedar menjelaskan dulu bahwasanya kita sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai kita kepaten obor ataupun kehilangan sejarah kita. Kalau bukan kita generasi penerus bangsa yang menjaganya, merawatnya, siapa lagi kalau bukan kita? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan sekarang itu diam-diam aja, anti dengan makam keramat, anti dengan ziarah makam keramat, makam aulia. Ada yang bilang manfaatnya apa dan tujuannya apa, hebatnya wali Allah itu apa, ada yang kayak gitu. Jadi orang yang penuh pemahaman yang masih segitu, ya kita telah kita maklumi saja, karena pemahaman kita itu berbeda-beda, sudut pandang tafsiran kita itu berbeda-beda. Alangkah baiknya kita bijaksana dalam menyikapinya, dan kita jangan sampai saling menyinggung satu sama lain. Toh memang kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, lebih baik diem, karena mulut kita itu bisa menyakiti orang lain kalau kita nggak bisa menjaga lisan dan lidah kita. Hendaklah kita bijaksana dan lebih baik diam, karena kita nggak berbuat apa-apa. Kalau bisa berbuat, silahkan berbuat untuk kemaslahatan umat, serta memperkenalkan situs makam aulia wali Allah yang ada di Nusantara ini, agar generasi penerus bangsa kita nggak kehilangan sejarah kepaten obor. Karena sejarah kita itu penting, karena sejarah kita itu sangat luar biasa hebatnya. Jadi biar kita nggak diakui, leluhur kita nggak diakui oleh negara lain ataupun orang luar. Nanti kalau diakui baru kita kerojotan, kepanasan, saat itu baru mengaku bahwa kita ahli ziarah kubur, ahli makam keramat. Itu udah telat. Kemarin aja ada yang namanya yang diakui kata Habib Ba'alawi, kita diributkan penemuan dari Ba'alawi. Sekarang pada dengki, sekarang pada benci tentang Ba'alawinya. Jadi kita telah saja. Mari kita guyub rukun untuk saling menjaga, merawat situs cagar budaya, makam keramat, makam aulia, wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini, leluhur kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Saya hanya memperkenalkan yang jelas pemahaman saya. Insya Allah kita kulik bukan di media sosial. Kita telah koreksi, kaji tentang keaslian
sejarah beliau wali-wali Allah, kita bisa gali biar nggak timbul fitnah. Kalau di media sosial kita perdebatan saja, karena kita debat kusir itu di media sosial, debat kusir. Kita tatap muka ketemu, kita telaah, kita kaji bersama, itu baru namanya orang bijaksana dan berilmu serta berakal serta ngaku ilmu beragama. Kita ketemu, bukan debat kusir di media sosial. Ini semuanya yang bijaksana, yang berakal dan yang berilmu baru merasa berilmu ataupun merasa hebat, bijaksana dalam menyikapinya. Demikian, apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.